semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, di videoku kali ini saya ini mau memperkenalkan dan saya ini mau menceritakan bagaimana ada yang tanya udah berapa lama di Taiwan, kok sama majikannya kok deket banget dan kok bebas kesana kemari, terus pengalaman kerja tuh berapa lama. Terus ada yang nanya lagi, sebenarnya orang mana, kok kelakuannya tuh kok aneh. Kalau lihat videoku katanya gimana gitu, katanya sering ketawa kadang. Buat teman-temanku semuanya yang nanyain aku di videoku kali ini, aku mau jawab semuanya. Dan sebelumnya ada yang nanya juga, kamu udah pernah pergi ke Taiwan ya? Sebenarnya belum pernah loh sama sekali. Bahasaku tuh bener-bener seperti itu, yang salah-salah suka kebalik-kebalik. Bener-bener gak enak banget sih sama majikan. Nah sebenarnya kayak gini, saya ini asal dari Lampung, dan saya ini di Taiwan itu baru berapa bulan ya. Saya berangkat ke PT itu akhir Januari, jadi awal Februari itu aku berangkat ke PT. Februari, Maret, April tanggal 23 aku terbang ke Taiwan. Jadi aku itu di PT itu 1 bulan, Februari sampai bulan Maret. Itu tuh aku di PT itu langsung, habis itu belajar 1 bulan itu langsung ujian berangkat ke Jakarta. PT saya ini ada di Lampung ya teman-teman. Jadi 1 bulan ini saya ini di PT, habis itu ke Jakarta ujian. Ini bulan Februari sampai Maret itu aku lagi masih belajar di PT, dan bulan Maretnya itu aku ujian. Maret ujian berapa minggu, kayaknya 1 minggu lah di Jakarta. Habis selesai ujian kami masih pulang ke Lampung lagi. Nah Maret sampai April itu baru berangkat ke Jakarta lagi, dan saya PKL di rumah bos PT-nya, PKL 2 minggu di rumah bosnya. Habis itu pada tanggal 23 April itu aku terbang. Bulan 4 langsung nyampe ke agensi itu, langsung dikasih job, udah langsung pergi ke rumah majikan. Sempat nginep 1 malam di agensi karena katanya majikan disuruh istirahat dulu, jadi pagi nyampe itu. Jadi besoknya itu langsung pergi ke rumah majikan. Umur 98 tahun dan ada amanya masih sehat. Dan itu amanya begitu cemburu banget, benar-benar cemburu total sama aku. Dan akhirnya dari situ aku mau ngelakuin pekerjaan itu tidak diperbolehkan semuanya, akhirnya bisa disinkronkan. Untuk alasanku, sebenarnya aku nggak pernah bilang ke agensi aku untuk pindah. Kemudian itu agensi itu tuh telepon aku, katanya neneknya itu tuh nggak mau sebenarnya suami dijaga orang lain karena neneknya itu masih sanggup. Dan akhirnya aku sempat 1 bulan kerja di situ di agensi. Aku nunggu, karena itu aku kecelakaan sebentar, kepalaku lagi sakit. Aku di agensi itu nunggu berapa setelah itu dipanggil sama majikanku yang sekarang ini untuk ngurusin kakeknya sekarang. Kakek itu punya anak 2 itu, yang satu anak cewek, yang satu lagi anak cowok.
Nah sedangkan kakek yang kurus itu cerai sama istrinya. Nah anak yang cowok itu tinggal sama istrinya. Dan istrinya kakek ini mantan istrinya. Terus anak yang cewek ini tinggal di dekat rumah kakek sini. Nah aku ngasuh kakek yang ini. Jadi saya ini punya 2 majikan yang anaknya kakek itu kan 2, yang cowok tinggal sama mantan istrinya kakek, yang cewek ini aku punya ini majikanku yang rumahnya deket sini, yang sering aku panggil Cece itu majikanku yang satu. Terus satunya lagi majikanku juga, ada anaknya kakek juga, jadi 2 majikan. Kenapa saya bilang, sebenarnya pertamanya saya bingung yang mana majikanku kok ini semua peduli gitu. Saya akhirnya nanyalah sama agensi bekas, waktu agensi datang itu dia jelasin ke aku, Reka kamu ada dua majikan pertama itu Cece panggilnya, yang satunya lagi panggilnya Tai itu nyonya, Cece itu kakak. Jadi oke, aku bilang kayak gitu kan sama agensiku. Terus aku bilang sama agensiku, terus saya ini harus ini lebih ke siapa, terus yang gaji aku itu siapa, aku nanya kayak gitu sama agensiku bilang 2 orang itu menggaji kamu, katanya kayak gitu. Misalkan aku di sini kontrak 3 tahun, 1 tahun yang digaji sama majikanku yang cewek, 1 tahun digaji sama majikanku yang cowok gitu. Nah makanya dari situ. Dan teman-teman semuanya yang nanyain aku udah berapa lama kerja di sini, berarti hitung aja dari bulan April ke Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, bulan. Sebelumnya kan saya udah pernah bikin video bahwa saya sudah izin sama majikan, malah majikan, setiap aku pergi ke rumah majikanku itu malah disuruh bikin video. Majikanku benar-benar sangat baik ya teman-teman. Dan saya sebelumnya izin karena saya mau buat kenang-kenangan, saya kan di Taiwan mau 3 tahun, buat kenang-kenangan. Nanti kalau pulang ke Indo, gimana sih kerjanya dulu, kayak mana sih keseruan, kayak mana sih di Taiwan itu, kayak gitu. Dan maaf ya teman-teman, kakak senior aku itu bahasanya masih kelepotan, dan jangan dikata-katain doang, soalnya aku tuh bahasanya nggak tahu, bingung total, kadang suka kebalik-balik, ada banyak yang mirip gitu, jadi susah, aku pusing. Jadi maklumin aja ya kakak senior saya junior. Dan ada yang tanya juga berapa lama bikin YouTube. Saya bikin YouTube Desember, Januari, Februari, 3 bulan saya bikin YouTube. Terus ada yang nanya kenapa subscribernya kok cepet banget. Nggak tahu ya teman-teman, kok kenapa tiba-tiba, aku juga bingung. Padahal waktu pertama itu nggak naik subscribernya, itu cuman berapa ya? Ini ada 200. Tiba-tiba sering upload video, lama-lama kok malah 2000. Gila, semakin banyak langsung habis iklannya gitu. Nah makanya aku semangat sekarang bikin video, semangat bang. Terus teman-teman kayaknya ada yang nanya, kok sering keluar sih? Nah kayak gini teman-teman, saya kan tinggal di rumah ini cuman 2 orang, saya sama kakek berdua doang. Dan kakekku tuh sering bosen gitu, dan kakekku itu ada pacarnya, jadi yang membuat dia itu sering keluar. Oh no. Itu aku dibebasin, kamu mau pergi kemana, mau jalan kemana, mau makan apa, dikasih uang sama pacar yang kakek itu, aku pergi jalan-jalan gitu. Kakekku nongkrong, nggak kemana-mana, dia kayak itu. Pacarnya
misalnya kayak gitu, kakek itu baik banget juga sama aku ya teman-teman, baik banget. Terus teman-teman ada yang nanya lagi, kamu itu kok sama majikan deket banget kayak gitu, kenapa? Ya teman-teman, aku tuh dekat sama majikanku karena dengan berjalannya waktu ya, majikanku itu sering, nggak pernah sih kalau panggil aku kayak gitu, mungkin kalau acara sembayangan panggil aku. Dia itu tuh sukanya kalau misalnya aku nggak suruh pergi ke rumahnya majikanku, itu aku punya inisiatif pergi sendiri gitu. Nah, aku mau ngapain di rumah selagi kakekku nggak keluar, hujan panas kayak gitu, aku mau ngapain ya, aku pergi ke rumah majikanku, bantuin di sana nyapu, ngepel, beres-beres, kadang sama baik banget, aku bersyukur banget punya majikan seperti itu. Tapi majikanku yang satunya baik juga, tapi aku nggak terlalu deket, karena yang ku tahu majikanku ini sangat peduli sama aku. Dan dia itu pernah bilang sama guruku di Indonesia, dia bilang, aku mencari seorang TKW tapi dapatnya adalah seorang anak perempuan lagi, karena anak. Ya udah teman-teman, sampai di sini aja ya videoku, karena aku sudah menjelaskan dari sebelum ke Taiwan sampai pergi ke Taiwan ya seperti itu, kerja di sini seperti apa ya kayak gitu. Terima kasih ya teman-teman yang udah nanya, aku udah jawab. Terima kasih.